Bagi Anda yang gagal bayar di pinjol, sudah berapa kali Anda disomasi oleh pinjol? Ya, apakah ada kelanjutan dari somasi tersebut? Nah, kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, apakah saya, Raja Galbay ini, pernah dapat surat somasi dari pinjol? Pasti pernah. Ya pernah pastinya. Oke, saya Galbay 30 aplikasi pinjol legal OJK serentak ya sampai sekarang belum bayar lagi ya. Pasti pernah dapat surat somasi dari pinjol. Oke. Dan saya pun merasakan ya apa yang dirasakan oleh orang-orang yang gagal bayar di pinjol. Oke, hal pertama dari mendapatkan surat somasi dari pinjol itu adalah rasanya ya di dada ini gitu ya, sesek gitu ya. Rasanya mendapatkan surat somasi dari pinjol itu ya, deg-degan, panik, cemas gitu ya. Seperti itu. Oke. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kita deg-degan, panik dan cemas? Karena kita selalu menganggap mereka pinjol ini adalah perusahaan besar. Ya, kita adalah rakyat kecil. Ya, pinjam uang lagi. Ya sudah rakyat kecil pinjam uang di situ. Ya, tidak patuh akan aturan dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Kita menganggap bahwa perusahaan tersebut pasti akan menghukum kita. Ya, karena kita tidak membayar. Gitu ya, itu. Ya. Rasanya ketika Anda itu mendapatkan surat somasi dari pinjol-pinjol tersebut. Itu yang pertama. Ya. Hal yang kedua, ketika mendapatkan surat somasi dari pinjol itu, kita menganggap vonis hukum yang sudah sah untuk kita. Ya, vonis hukumnya itu sudah sah untuk kita ini. Ya, kita lihat HP, lihat suratnya, lihat surat somasinya, wah sudah ini tamat ini saya nih. Ya, gawat ini hidup saya nih, gak ada uang untuk bayar mau gimana ini. Ya makanya terciptalah korban-korban pinjol itu. Seperti itu. Kita menganggap bahwa diri kita sudah dijatuhkan vonis hukum secara sah oleh perusahaan pinjol itu. Ya, lalu kita membayangkan hal-hal yang mengerikan seperti masuk penjara. Ya, keluarga jadi sedih, orang tua nangis, ibu kita nangis, ya, istri anak nangis, dipermalukan di sosial. Ya, apalagi yang laki-laki, kita merasa gagal menjadi seorang suami gitu atau anak laki-laki yang hebat gitu ya. Pikiran kita sudah teracuni oleh ketakutan yang disebarkan oleh pinjol-pinjol ini. Seperti itu ya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, nah dalam kepanikan dan ketakutan kita itu, kita mencari uang secara membabi buta. Ya, kita mencari uang secara membabi buta. Sudah tahu ya, babi itu haram di Indonesia ya, malah kita ini mencari uang secara membabi buta. Kenapa? Ya, dikarenakan pinjol selalu memberikan waktu yang sangat sempit sekali untuk melunasi tagihan-tagihan kita itu. Ya, jam 12 harus dibayar, kalau nggak dibayar kondar akan diancam. Ya, jam 1 harus dibayar, kalau enggak foto lagi pegang KTP ada di grup-grup sosial media. Seperti itu. Ya. Lalu para nasabah yang Galbay ini ada yang minjol lagi. Ya, cari-cari aplikasi lain untuk menutupi hutang-hutang yang ada ini, gitu ya. Ada yang gade BPKB, ada yang gade motornya, ada yang menggade surat tanah, bahkan jual motor, jual rumah, jual tanah. Ya. Sampai yang paling sedih, mengakhiri hidupnya. Ya, mengakhiri hidup orang lain bahkan hanya untuk bayar pinjol. Oke, maka dari itu beruntunglah Anda semua yang tidak perlu melakukan hal-hal itu ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan fakta di lapangan tentang surat somasi dari pinjol. Ya, ini faktanya. Hampir semua surat somasi yang dikirimkan ke Anda atau kepada nasabah yang menunggak itu hanyalah gertakan saja. Ya, karena dari dulu, dari tahun 2019 sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang tidak ada tindakan yang berarti dari surat somasi tersebut. Lalu pertanyaannya, kenapa jika surat somasi itu tidak akan diteruskan ke jenjang yang lebih serius, pinjol sering mengirimkannya kepada Anda? Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah agar Anda terus terlelap dalam ketakutan. Ya, di mata pinjol Anda tidak boleh menjadi pemberani. Ya, di mata pinjol Anda tidak boleh sadar kalau ini adalah jebakan. Ya,
Pinjol ingin Anda itu terus beranggapan kalau perusahaan pinjol adalah penyelamat Anda, ya, tabungan Anda, masa depan Anda. Ya, nggak boleh kalau Anda itu tiba-tiba sadar bahwa Anda sedang terjebak pinjol, nggak boleh. Oke, yang pinjol inginkan Anda itu tertidur, ciut, melempem, mudah ditakut-takuti. Itu yang diinginkan pinjol. Ya, makanya pinjol nggak mau ngasih pinjaman kepada orang yang sudah banyak galbay. Ya, kenapa nggak mau? Karena orang yang banyak galbay itu sudah sadar. Ya, sadar kalau ini hanyalah jebakan belaka. Ya, sadar kalau pinjol itu hanya bisa menakut-nakuti saja. Ya, sadar kalau pinjol itu sebenarnya lemah, tidak ada jaminannya. Ya, pinjol nggak mau ngasih pinjaman kepada orang yang sudah sadar. Ya, karena pasti akan digagal bayar. Ya, jadi surat somasi dari pinjol itu hanyalah alat untuk membuat Anda terus terlelap dalam ketakutan. Oke, karena fakta di lapangannya tidak pernah ada nasabah pinjol yang sampai ke pengadilan dan juga hutang pinjol tidak bisa dipidana. Sudah banyak yang menyuarakan hal tersebut. Ya, hutang pinjol tidak bisa dipidana. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Oke ya. Nah, dan juga tidak ada undang-undangnya yang mengatur atau yang berbunyi kita para nasabah pinjol ini wajib membayar hutang di pinjol. Itu tidak ada. Ya. Dan juga aturan OJK tidak ada yang menyatakan bahwa nasabah pinjaman online wajib membayar pinjol, itu tidak ada sama sekali. Ya. Jadi apakah gagal bayar itu boleh? Boleh, jelas. Ya. Anda sudah tidak kuat lagi membayar pinjol sedangkan Anda punya banyak kebutuhan. Gitu ya. Anda wajib memprioritaskan kebutuhan Anda terlebih dahulu. Ya. Lalu bagaimana dengan pinjolnya? Nah, perusahaan pinjol itu perusahaan yang sudah tahu resiko akan gagal bayar, keterlambatan, dan lain-lain. Ya. Mereka itu sudah sadar, sudah tahu resikonya. Ya, bahkan pinjaman Anda itu sudah di-cover oleh asuransi. Sudah saya buktikan di video-video yang lalu-lalu. Ya, bahwa hutang pinjol Anda itu bisa auto lunas. Asalkan Anda mulai hari ini galbay. Ya, jadi jangan pernah lagi Anda ini merasa kasihan dengan perusahaan pinjol. Jadi jangan pernah lagi Anda itu merasa takut dengan yang namanya pinjol. Ya, jangan juga menganggap karena Anda gagal bayar maka Anda itu adalah orang yang jahat gitu ya. Wah, saya galbay ini gitu ya. Wah, saya ini jahat gitu. Jangan pernah seperti itu. Ya. Pinjol adalah orang yang baik. Ya, sudah memberikan saya uang tapi saya gagal bayar ya. Ada orang yang seperti itu ya, pasti gitu ya. Saya merasa bersalah karena gagal bayar gitu. Saya adalah orang yang jahat, pinjol adalah orang yang baik ya. Jangan pernah seperti itu. Oke, pinjol dan Anda itu adalah bisnis. Ya, hanyalah bisnis belaka. Tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Oke, ini hanyalah bisnis. Oke, maka dari itu sekali lagi untuk menyelamatkan diri Anda, ya harta-harta Anda juga, tidak ada undang-undangnya dan tidak ada aturan resmi dari OJK yang menyatakan nasabah pinjol wajib membayar pinjolnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di mata pinjol, Anda tidak boleh menjadi pemberani. Ya, di mata pinjol Anda tidak boleh sadar kalau ini adalah jebakan. Ya, pinjol ingin Anda itu terus beranggapan kalau perusahaan pinjol adalah penyelamat Anda. Ya, tabungan Anda, masa depan Anda. Ya, nggak boleh kalau Anda itu tiba-tiba sadar bahwa Anda sedang terjebak pinjol, nggak boleh. Oke, yang pinjol inginkan Anda itu tertidur, ciut, melempem, mudah ditakut-takuti. Itu yang diinginkan pinjol. Ya, makanya pinjol nggak mau ngasih pinjaman kepada orang yang sudah banyak galbay. Ya, kenapa nggak mau? Karena orang yang banyak galbay itu sudah sadar. Ya, sadar kalau ini hanyalah jebakan belaka. Ya, sadar kalau pinjol itu hanya bisa menakut-nakuti saja.
Ya, sadar kalau pinjol itu sebenarnya lemah, tidak ada jaminannya. Ya, pinjol